السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah pengajian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Syukur terhadap nikmat atau tak berterima kasih bin nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, nenek menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat tersebut dan akan menambahkan, ya, dijaga keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah geromboitan nikmat-nikmat dari jalan-jalan yang kita tidak sangka. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasulul Amin, atas para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih ngembang kita umur, ya, masih ngembang kita umur para jemaah. Allah masih ngicanin kita umur, di mana umur nenek adalah salah satu dari 4 pertanggungjawaban yang mesti kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeming, ya nagin berpindah, ya nain tanene, ya nagin ruit lekan julun Allah Subhanahu wa taala sampai ginta ketuan tentang pertanggungjawaban pada 4 perkara. Yang pertama, wa an umrihi fi ma ablah, tentang umur ta, pada apa kita habiskan umur tersebut, ya. Apakah umur yang Allah Subhanahu wa taala embeng pinitan ini kita gunakan atau kita habiskan di dalam ibadah, ya, atau sebaliknya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara mungkar wa a'udzubillah, ya. Jadinya pertanggungjawaban umur ini mesti kita ketuanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun, berdirikan mereka, ahlapu jin manusia diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, dan mereka akan ditanya pertanggungjawaban apa yang mereka lakukan di dunia. Lapuk tah tentang umur tah, tentang masa muda entah, tentang harta entah, tentang ilmu entah, kemudian tentang bagaimana keluarga entah, apakah kita didik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak,
lapukna gintang ketuhanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing kita. Ya. Satu di antara yang lainnya yakna bau gin saling mewakili. Maka persiapkan jawaban tadi hadapan Allah ketika Allah bertanya, "Kah kumbe umur pina apa ke pegunayang ya?" Persiapkan lekan nengka. Bukan berarti tersiapang jawaban. Ya. Tulis, siapang, hafal. Enggak. Tapi dengan cara persiapkan dengan amal saleh kita. Perbanyak amal saleh kita para jemaah. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah manusia yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur itu digunakan wa hasuna amaluhu, amal saleh yang ia lakukan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam umur itu juga dia menjaga akhlak. Bagaimana caranya semasa umurnya bermuamalah antara manusia, antara sesama, bagaimana akhlaknya. Ya, ini bagian lekan amal yang baik. Amal bagus itu menjaga akhlak. Kemudian sejelek-jelek orang, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang diberikan umur yang panjang 40, 50, 60, 70 sampai 100 tahun, diberikan umur yang panjang, namun apa? Lenginanu sa'a amaluhu, amalanna narak kena maksiat. Ya, bermaksiat kepada Allah, menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan kesyirikan. Apanya yang baik? Ahlapuna nono gintang ketuanin tentang umur. Ingat tentang umur. Dan di antara cara Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk kasih sayangnya terhadap hamba-hamba tersebut, Allah menjadikan waktu-waktu, hari-hari, Allah jadikan bulan, tahun yang dimana ada hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu yang amalan pada waktu tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimbangi umur tersebut, untuk mengimbangi banyaknya umur umat-umat terdahulu. Namun sekarang umur tapira 60, 70, 50. Ya, kadi bau lewat lekan 70 noh. Bangun wahnan saya kerja tanda-tanda. Tak ingat kah? Lagu lui semakin tua semakin nakal. Semakin berumur umur semakin jauh lekan agama, semakin jauh lekan syariat, semakin jauh lekan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin tua semakin demen gawe syirik. Ya. Cirinya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaitannya dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala ya pada hari-hari ini yaitu menjadikan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada 10 awal ya, 10 pertama pada hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan yang sangat banyak sekali di dalam masalah pahala dibandingkan amalan-amal ketaatan yang dilakukan selain hari-hari Dzulhijjah tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Yang kaitapin tanggal pira? Tanggal balu kah? Tanggal balu Dzulhijjah
Ya, tanggal balu Zulhijjah, yang di mana hari-hari bulan Zulhijjah ini kita disuruh untuk memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah, menyambung silaturahim. Ya, ini bagian lekan anjuran-anjuran yang kita amalan-amalan yang dianjurkan di awal-awal bulan Zulhijjah. Rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min ayyamin, tidaklah hari-hari al-amal salih fihinna habbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Bahwasanya amal saleh yang dilakukan jelu-jelu tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal saleh ilakuangna atau inggawe nalik manusia pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Apakah juga tidak bisa mengimbangi? Faqala Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Nabi menjawab, jihad endah akan bisa dilampaui, ya, ngatasin pahala jihad tersebut. Illa rajulun kharaja bi nafsi, kecuali seseorang ingin bangin niat pahala amal saleh awal, ya, 10 pertama hari-hari Zulhijjah, kecuali seseorang langsung sugul perang, wa malihi, ia sendiri niayak leknah, falam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang membawa apapun, yakna pulang nganti hartana, yakna ulek nganti awakna meninggal. Ini ibadah pahalana, ini ibadah keutamaannya. Rahimani wa rahimakumullah. Carina mengingat keutamaan-keutamaan yang banyak pada awal-awal bulan Zulhijjah, terkhusus ya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah tersebut. Ini bedana antara Zulhijjah dengan Ramadan. Lamun Ramadan 10 malamna 10 malam terakhir nono ingambiang keutamaan. Namun Zulhijjah 10 hari pertama kenjeluna, ya, kenjeluna. Namun bulan Ramadan yang kita cari, yang kita ya berdoa bisa memperoleh Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Namun pada hari pada bulan Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala menjadikan siangnya yang utama, 10 hari. Rahimani wa rahimakumullah. Akan zikir nokah? Ibu-ibu, nak kurangan kali pemantu HP, ya, mantu TV, ya, sibuk dengan urusan-urusan dunia, kurangi. Silahkan perbanyak ibadah, perbanyak amal ketaatan, perbanyak zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pen kesempatan ini tangulang sebagai membab tadzkir fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling beri peringatanlah karena saling ingatin nono bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Selama terjadi dengan beriman, nasihat yang berkaitan dengan amal ibadah, yang berkaitan dengan ketaatan selalu bermanfaat. Ya, tawah merasa bosan. Ya, ini menunjukkan bagaimana tinggi rendahnya iman kita, juga dilihat lekan bagaimana penerimaan tapin dalam masalah nasihat. Kadang nasihat isai, hukum isai ngulang-ngulang terus. Untuk apa? Untuk mengulangi dan saling mengingatkan. Kadang arah itu lupa. Bukan kadang mampu luian itu lupa lah, ya. Jadi enggak tak sekilas, ya, mengambil sedikit bagaimana hukum
al-udhiyah, hukum kurban. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka itu bagian lekan ketakwaan hati. Di antara syiar bulan Dzulhijjah ini, syiar agama Islam, umrah, haji, kemudian puasa, sedekah, apa yang dah, salat Id dan kurban. Ya, ini di antara syiar iginta agungang, iginta tinggiang. Bukan berarti kebaktian kepada orang tua akan dibelakangkan. Tetap kebaktian kepada orang tua harus. Kita sebagai anak harus kebaktian kepada orang tua harus jadi nomor 1. Rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan fa innaha min taqwal qulub, yaitu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ngembang kita ketakwaan di dalam hati kita. Jadinya takwa hati ini bau ya hilang. Ya. Takwa pin dalam hati enta takut, ya. Tunduk, khusyuk pin dalam hati enta ini kadang hilang ya, kadang berkurang ya Bapak. Tergantung bagaimana pengamalan kita pin syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bagaimana litan jaga amalan agama nuka. Rajin kita, perhatian kita tuh ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kurban ini adalah bagian lekan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi tak mampu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memperingatkan dengan peringatan yang keras. Mampu berkorban kemudian sengaja tidak berkorban, ya, man lahu si'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Nabi mengatakan ayyaija mampu berkorban, mampu arak keluangannya, arak ya keluasan dia untuk berkorban, ada biaya. Bukan orang yang menanggung hutang, bukan orang yang ada beban yang lain, mampu dan tidak berkorban. Nabi mengatakan kak namilu solat Id, empurak lek Nabi. Ya, menara kita mampu kita berkorban, impen pura mesti. Jadi di sini peranan apa? Peranan tokoh-tokoh masyarakat sebenarnya. Peranan tokoh-tokoh agama. Nene gin sensus no. Jangan sekedar di sensus mana? Insensus no, ai kegen mau jatah raskin. Sensus pepa dengan sugi. Kah, EP nene mampu EP. Ya, berupa saya panen terong Aceh. Meniak pengorban kah? Ya pula gen milu-milu. Ya pe mau jatah pepa pekan gitu. Mana nganti kupon lon tu. Ya. Nganti lek jadi panitia. Ujung-ujungna panitia lon lian mau nah. Magi ngang lek nanjak panitia nah. Ya pula lendong, cupak, otak-otak, belong, baduk, panitia udang lekak nah. Hati-hati. Ya. Jadinya Rasul mengatakan kak pada deket, kata semal-semal nah. Ya, harus kita malu. Ini sebagai syarat bagi yang mampu untuk menghadiri salat Id. Bukan berarti ini adalah haram. Tidak. Namun apa? Ini bentuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam keras. Ya,
pada orang yang mampu namun tidak berkorban. Pelajaran bagi yang lainnya. Rahimani wa rahimakumullah. Fan Anas radhiyallahu anhu qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabashain amlahaini fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbiru fadhabahahuma biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban 2 kibas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban 2 kibas. Korban yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kibas iluian warna putih na lek bedangna bersih. Ini kado Nabi. Ini menunjukkan hewan korban harusna bagus kah? Karena lange-lange no. Ya nak kurus, tempang, seda tanggikna, ya, atau bongkang, imokoh, ibagus, ya, igagah no. Ini hewan kurban. Dan Nabi contohkan, Nabi SAW ketika berkurban 2 kibas, 2 domba, ya. Nabi SAW Nabi SAW ketika itu yusammi wa yukabbir. Nabi SAW baca bismillah dan bertakbir. Bismillah Allahu Akbar. Hadza minni wa min ahli baiti. Nenek lekan aku lek untuk keluar keluargaku. Jadi para jemaah rahimani wa rahimakumullah, mon bembe 1 ekor kambing atau kibas nenek untuk 1 keluarga. Ingat, untuk 1 keluarga. Ajina kibas no pirake. Ya nama ajin bembe aja mudaan. Ya. 1 keluarga tanggung no. Mun bembe atau domba. Lamun sampi untuk 7 orang, bukan 7 keluarga, 7 orang. Misal anggota keluarga balu, kemudian korban pe sampi bapi itu isai ana mau. Maksudnya, lamun onta ahpulu nak kanggo lebih. Lagu itaja, aduh ya tangakan bembe anggeru. Ya, tangenget lui kegin tata mangkul kasno doang, ibu-ibu. Hah? Silakan. Jangan tertunda gara-gara ya enggak bau gen nyugulang sampi. 1,5 juta, 1,200,000 cukup untuk 1 kibas. Beli kibas. Ya. Beli kibas. Ini standar kan standar mbejak kakenta. Ya, bukan standar mbejak ibaunta melia. Coba standar ta nenek 1,5 juta, sugulan bem sampai jak 2,5 juta, kurang 1 juta. Laun ke tahun datang, padahal cukup untuk 1 ekor kibas pembeli. Kumbe gitu ya nek no. Standar pengaken ta doang kita nenek. Ya. Ini salah. Rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan sai kibasno keluarga bisa masuk 1 keluarga, 1 kakak. Bareh lamun sampi suami yang berkorban ya suami itu, istri ndak, anak ndak, lagu kibas atau bembe, wah tama suami, istri, anak atau orang yang di bawah tanggungan suami tersebut sudah tama. Ya, lagu itaja sampai no baye wah laun ka tahun mudi marak ginta hidup tahun mudi no.
Nah, ini pelajaran ibu-ibu. Epe berdua ke yang ibu-ibu, juta tengah kibas pelalolah peringgaka. Ya, kibas no. Mudah lagu apa? Mudah namun memenuhi untuk pahala satu keluarga. Sampai mahal memenuhi pahala untuk satu orang. Enggak nah. Bikin pepilan ibu-ibu. Sampai apa bembe atau kibas? Sampai. Kemudian wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, dikatakan di dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal pin Madinah 10 tahun. Jadi pada tahun ke-10 Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. 10 tahun dah Madinah. Ya, 10 tahun. Yudahi kulla sanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban tiap tahun. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban tiap tahun. Ini menunjukkan bahwasanya lui ita standar kemampuan no para jamaah, standar sugino doang, atau standar arak tolo antano bae. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sugi ke Nabi. Hah? Derek dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan kehidupan ekonomi yang sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya narak genda kadu bekal hari itu tidak ada untuk makan dan minum. Ya, istri dan anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadekan baju besi dah, baju perang dan gade yang dapen dengan Yahudi. Untuk apa? Memperoleh makanan. Untuk makan baru udah begade Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nenek ibu-ibu kumbe penggade emas kadumpeng kurah. Emas nenek beli emas enggak ada dah emas no. Bukan untuk membeli beras. PKD beli pulsa. Ya, PKD beli kuota. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggade baju besi, baju perang dah karena kebutuhan makan. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana dalam masalah ekonomi kebutuhan sehari-harinya. Namun lihat kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memenuhi syariat tersebut, ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesederhanaan. Bilang tahun dan korban. Kibas bilang tahun. Kita ya tanggob apa? Ya tawah ngorban kibas sampai akhir hayatnya. Tak ketu-kete ngibas baturna doang ngelaku jatah. Ya, ini peringatan para jamaah. Jarinakah berlomba-lomba? Ibu-ibu, insyaallah arak simpanan pe. Ya narak cerita ibu-ibu narak simpanan. Ya. Gegereng ke jangan apa nasi ibu-ibu? Jagung. Hah? Ambon. Gadung. Ya. Ya narak ita nengkam regotang pit. Ka. Masya Allah. Ya na buat masih sin mejikom no ngelak. Ya dah kuluang nasi ingat. Agandur lengen ini. Ya. Namun lihat pas giliran berkorban, lapu wah mulai derek giliran berkorban.
badir, nak tak mampu. Ya, kena ada emas, jual emas ibu-ibu untuk berkorban. Harap emas mahal kan dia no. Ya, ibu-ibu bude emas, jual emas berkorban ya. Apalagi kita bapak-bapak kredit motor setoran juta ahulan bau leta korban kali tahun ini bau jogang ya alur karena pada telinga ampe. Kemudian berikutnya di antara tujuan di dalam berkorban tersebut adalah al-udhiyatu sunnatu abina Ibrahim alaihissalam. Korban nono sunnah bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qad amarana Allah taala bittiba'iha faqal. Dan Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan agama Islam ini adalah agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Syariat umat-umat terdahulu atau syariat para rasul sebelum Islam, ya, para rasul terdahulu, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi, ya, para rasul yang lainnya dikerjakan di syariat Islam juga, selama tidak menyelisihi syariat Islam. Ini ya. Jadi ini ya alasan lawan bah menang ketojak kan ya tak pelih tojak agama nenek moyang ini. Ya, saran papuk baluk tanu. Tekan jak tang ikutin. Bangun tang getuk pupuk baluk tan Nabi Ibrahim, ikuti bagaimana caranya beragama, bertauhid. Ya ada menang syirik, takut tidak pun pegawaian syirik, kumbe bapa berkurban ida. Ka. Kumbe tadah tanene. Tekan jak gintang ikutin agama nenek moyang kita Ibrahim alaihissalam. Ikuti bagaimana caranya di dalam akidah. Nabi Ibrahim karena ketakutannya terhadap perbuatan syirik, beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku keturunan-keturunanku dari menyembah patung. Takut dan ini banengkang aku agama nenek moyang, ngikutin nenek moyang, namun menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sakit lalu loh perembukan, sehat mayar nazar mampu loh perembukan. Ini kita ngikutin agama nenek moyang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara sunnah beliau, di antara amalan ya syariat Nabi Ibrahim yang ditetapkan oleh Islam, yaitu ibadah kurban. Ya, ibadah kurban sebagai pelajaran ibu-ibu, ya, ketika Allah mengatakan, ya, menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Apa angkat Nabi Ibrahim? Ya, anakku, Allah nyuruh aku ini nyembelih anak ini. Narak batur nekik kanak taku ibu-ibu. Center pendek ya no. Nih jak Nabi Ibrahim suruh nyembelih anak dah. Anak ingkangen dah. Yang anak yang dinanti-nanti bertahun-tahun. Setelah umur 80-an tahun baru udah ngicani Nabi Ibrahim. Sulun-sulun arak ja Ismail suruh sembelih kenyakan dah. Demen-demen kita ya bebeak ini. Abang kata anakku, Allah nyuruh aku, ngimpi aku Allah Subhanahu wa taala nyuruh aku untuk nyembelih. Fanzur madza tarakah.
Kumbe, menurut anakku. Apa angkat Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Ayahandaku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Jangan ragu-ragu. Jadi di sini ada apa? Ada ikatan ketaatan antara bapak dan anak. Kumbe ke ampun nang getul lalu penyerahan Nabi Ismail, tunduknya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena begitu bapaknya ya pe kanggo nyilang anak pe ngerokok mon pe masih ngerokok no. Hah? Jangan. Ya. Lihat kenapa Ismail diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, keyakinan ketundukan terhadap syariat karena bapaknya sangat tunduk, makanya diberikan keturunan yang tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gindan sembelih. Ya, datanglah hari di mana Ismail akan disembelih. Namun lihat, karena kejujuran, kamu tak jujur. Ya, mun tak jujur ibu-ibu, imbalan lekan kejujuran nono ya tak sangka-sangka ya. Bagaimana Ibrahim dengan keikhlasan akan nyembelih anak dah. Bagaimana ketundukan Ismail gin sembelih karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya ini nerima selama Allah merintah ya daging sia-sia yang ita, selama Allah Subhanahu wa taala merintah ya daging kecewa yang ita. Dua-duanya yakin. Lantas ketika apa? Ketika ya toba Noah pun belum, Ismail ya Allah menggantikannya. Allah memujinya dengan apa? Perintah menyembelih anaknya. Lantas Allah menggantikannya dengan kibas. Ya, dan itu menjadi syariat Nabi Ibrahim langsung. Ya, sunnah Nabi Ibrahim. Jadinya kurbannya sunnah Nabi Ibrahim yang ditetapkan dalam Islam. Tatkala tak berkurban tetap Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dapat keutamaan karena dia yang awalnya memulai kurban tersebut. Tajari kadengan memulai kebaikan atau orang yang memakmurkan sunnah Nabi SAW, maka kebaikan-kebaikan yang orang lakukan mengikuti kita, mau kita apa? Bagusnya. Lihat bagaimana Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tetap. Jadinya syariat para rasul terdahulu akan menjadi syariat Islam, akan ditetapkan oleh Islam dan akan dilakukan oleh umat Islam selama syariat atau ajaran tersebut tidak menyelisihi syariat Islam. Jelas? Nah, diganti. Kanengkang korbanang pe ibu-ibu, kalong pe jual gen ku meli bembe. Allah menggantikan lebih baik insyaallah. Ya. Allah akan menggantikan. Percaya. Lagu kita memang kurang percaya antan deh. Ya, panen lelah ta dua kali panen terong Aceh hampuk tamu meliali-ali no. Ya jadi pertimbangan tah. Ya. Kemudian cerina kurban, ya, maksud lekan kurban nono adalah mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Yang berikutnya at-taqarrub ila Allah Ta'ala bi'iraqatid dam, yaitu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengalirkan darah kurbanan tersebut. Ya sia-sia. Ya sia-sia. Kemudian yang ketiga, at-tawsi'ah 'ala al-ahli wal fuqara yawm al-'id wal ihda' li dhawil qurba wal jiran. Manfaat, ya, maksud lekan korban nono bapa untuk tausiah
untuk keluasan makanan bagi orang-orang yang fakir. Itu tu yang nak mampu berkorban. Cemoh ngambil empat warna. Ya, jangan jangan empat, luar biasa wah. Ya, jangan nomor sayar empat ini. Apa jangan daging, insyaallah. Ya, dan itu saatnya kita memberikan untuk orang-orang miskin. Ketika apa? Di antara kebaikan yang utama adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min, yaitu memasukkan kebahagiaan pada hati seorang mukmin, orang beriman. Yang senang, pinak senang dengan derek no. Ya, dengan berikan dia jatah kurban tersebut. Kemudian juga untuk hadiah. Selain untuk dibagi untuk fakir miskin, juga untuk hadiah tetangga. Ya, misal tetangga hantar sugi, kasih dia hadiah. Ya, bukan sedekah tapi kasih hadiah. Jadi para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kurban nunu ya, bukan berarti yang pengorban tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkorban, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dimasakkan lekan daging korbanannya. Biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam laku pukang julu teman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau makan dengan apa? Dari daging korbannya. Namun ada keyakinan bagi dengan ingorban ya nak kanggo jamak haram ginakakan korbanan. Ya tampuk batur takut ngorban papa. Banyak tamu ginakan ya nih 2 juta pun nih. Ini muntah ngikutin apa? Kemilik tak doang kan no. Kemauan hawa nafsu kita yang berhukum. Ya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkorban bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bagian lekan daging korbannya untuk beliau makan dan keluarganya. Kemudian separuhnya untuk orang-orang miskin, separuhnya lagi untuk hadiah untuk orang-orang yang kaya, atau hadiah untuk sahabat, hadiah untuk tetangga dan yang lainnya. Hadiah, dikasih hadiah. Ya, ini korbanan no. Bukan berarti tang korban ya ta kanggo. Karena ada orang yang menetapkan meyakini menang korban, haram jenakakan jawab. Ya, maka ini tidak ada dasar hukumnya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya hukum korban nono paling sahih adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Bentuk muakkadnya, ya, sunnah muakkadahnya ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban bilang tahun. Ya, karingin tapaculek tahu. Ya, karing tapaju. Luian karing-kali kebanyakan kita melihat segi kemampuan nono ya narak tolu anta. Nabi ya doh nanulu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam karena azamnya di dalam menjalankan syariat, ya, keinginan keras di dalam menjalankan syariat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi 1 ekor hewan kurban. Bermasalah no, itaja ya tawah ngangenang ya jamak laku. Ya, seperti itu. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan hewan kurban tersebut, di antara syarat-syarat hewan kurban, yushtaratu fil udhiyati an takuna min bahimatil an'am. Syarat nano lekan bahimatil an'am, yaitu hewan ternak sampi, bembe atau kibas, unta, ya, nenek yang boleh untuk dikurban.
wa hiya al-ghanam wal baqar wal ibil faqat la tasihu fi ghairi dzalika katyur. Maka ya nasah munta ngorban ngadu burungan, ya ngadu burung. Nenek kan ajin burung nang kalui ajina sampai 5 juta burung ibu cino. Bane lagu ajina 5 juta kedip nenek. Nenek kah korban? Tidak sah. Jadi syaratnya bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Ya, hewan ternak, bukan kemanukan. Dawa palalui pememadil atau lawi penyayat, maka itu tidak sah. Senggah kumbe tidak juga, karena di sini disebutkan ada penetapannya ganam, bembe, tokibas, bakar, sampi dan unta. Jadi ini ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan ibadah kurban. Kemudian yang terakhir, bagaimana pelaksanaan salat Id, adab-adab di dalam pelaksanaan salat Id. Secara umum salat Id yang sangat dianjurkan kita memperbanyak takbir. Ya, kita memperbanyak takbir. Kemudian bedana Idul Fitri li Idul Adha, hari raya fitri dan hari raya kurban bedana. Mun Idul Fitri surita telatan, ya, karena untuk memberikan kesempatan sang arak masih yakna nyugulang fitrah, surita telatan. Kemudian mun Idul Adha surita becatan, talemaan, karena setelahnya itu ada kurban. Kemudian di hari raya fitri suruita tanyampah julu ampuk ta salat Id, untuk membedakan hari raya dengan hari puasa, karena pada hari raya tersebut haram untuk berpuasa, ditandakan dengan tanya ampah julu oleh makna. Ya, tanya ampah sebelum kita salat Id. Namun Idul Adha tamangan ulita tanya ampah ulita salat Id, seperti itu, dibelakangkan. Ini diantara adabnya. Ya, adapun adab yang sama, yaitu munta datang lekan daya beh taulek lekan lauk nang getu, ya, atau lauk pokoknya na lain lekan tatama lekan taulek nang getu. Ini adab di dalam pelaksanaan Id. Adapun ya bagaimana salat, maka salatnya 2 rakaat tanpa azan dan iqamah, karena ada beberapa kelompok azan qamat ya salat Id no. Ya. Kemudian khutbahnya jarak salat, beda dengan hari Jumat, khutbahnya sebelum salat. Ya. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, selama salat Id, ya, hari raya, pada hari Idul Adha atau Idul Fitri haram berpuasa. Kemudian Idul Adha ditambah dengan telu jelo hari tasyrik, nono yakna kanggo berpuasa, karena tono jelon dengan bergembira dengan kurban no, jelo mangan, jelo untuk menjemur daging tasyrik, untuk menjemur, ya, menjemur daging, dan haram berpuasa, nah kumbi rajin ta haram berpuasa pada hari raya dan hari tasyrik. Hari tasyrik nono tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, ya.
11, 12, 13 Dzulhijjah. Namun jangan lupa para jamaah bahwasana arak ibadah sangat utama sebelum hari raya nono, yaitu puasa Arafah pin tanggal siwa Dzulhijjah. Kak kita sampai kelewatan aja ya, karena gin ngampun dosa anta dua tahun, tahun sebelumnya, tahun setelahnya 2 tahun ngampun pahala anta, ngampun dosa anta oleh Allah Subhanahu wa taala. Munta puasa Arafah, puasa dengan ikhlas, puasa sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian beberapa sekilas tentang bagaimana pelaksanaan kurban dan hari raya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan azan.